Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita bernyanyi, firman Tuhan ada di hatiku. Musik! Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga sampai pada hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa, amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Inang baca untuk kita semua ya. Beginilah firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih di dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu."
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah digenapi yang kutulis dalam kitab suci. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan siapa yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini menceritakan peristiwa pada saat Yesus yang sudah mengetahui bahwa dirinya akan diserahkan untuk disalibkan. Pada saat itu ketika sebelum hari raya Paskah. Namun adik-adik sekolah minggu tahu tidak bahwa pada saat itu Yesus juga sudah mengetahui bahwa dirinya akan mengalami kesakitan, dirinya akan mengalami sesuatu yang membuat dirinya sedih. Tetapi adik-adik sekolah minggu, Yesus tetap memikirkan orang lain. Yesus tetap memikirkan orang-orang yang dikasihinya, terutama ke-12 muridnya. Yaitu Yesus yang merendahkan hatinya untuk membasuh kaki murid-muridnya. Pada saat itu adik-adik sekolah minggu, ke-12 muridnya ini salah satunya yaitu Yudas yang telah menyangkalnya, yang telah menyangkal dia, serta Petrus. Adik-adik sekolah minggu, ketika Yesus yang sudah mengetahui bahwa dirinya akan dikhianati, bahwa dirinya akan disangkal, tetapi dia tetap mengasihi murid-muridnya, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Dia merendahkan dirinya. Padahal adik-adik sekolah minggu, Yesus pada saat itu memiliki posisi yang sangat tinggi, memiliki kuasa yang sangat tinggi. Dia orang yang terkenal. Namun dia secara kemanusiaannya, dia tetap merendahkan dirinya, yaitu membasuh kaki murid-muridnya, ke-12 murid-muridnya. Adik-adik sekolah minggu, contohnya ketika adik-adik ada memiliki teman yang butuh pertolongan, ada memiliki saudara yang butuh pertolongan. Adik-adik sekolah minggu harus tetap mau menolong mereka tanpa melihat latar belakang mereka. Apakah mereka kaya? Apakah mereka cantik? Apakah mereka pintar? Apakah mereka memiliki segala sesuatu yang bisa membuat kita sukacita di dunia ini? Tetapi adik-adik mau menolong mereka pada saat kesusahan maupun kesedihan. Menolong mereka walaupun mereka memiliki latar belakang yang buruk, memiliki latar belakang yang tidak baik. Adik-adik sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menolong sesama tanpa pilih kasih, tidak melihat siapa dia. Adik-adik sekolah minggu, Inang mau mengajak kita semua untuk mengatakan, aku mau rendah hati seperti Yesus. Boleh ya adik-adik, kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku mau rendah hati seperti Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu.